Jumpa lagi kita di kelas Raju Trika. Kali ini kita akan membedah pola dari blues lazy summer top seperti yang terlihat di gambar. Oke, peralatan yang kita gunakan adalah benang. Kali ini saya akan menggunakan benang ombre dari Poppin Corinth. Benangnya dari benang jahit ya, benang jahit 8 ply. Oke, setelah itu kita akan menggunakan haken. Kita akan menggunakan haken nomor 4 ya, dengan tarikan tidak terlalu kencang supaya nanti saat dipakai tidak sempit bajunya. Kemudian gunting, lalu penggaris buat mengukur. Blus lucy ini kita akan rajut 2 panel, kemudian dijadikan satu. Nah, seperti ini panelnya ya. Depan belakang, kemudian disatukan di pundak dan di bagian samping kanan dan kiri. Oke. Nah, kita akan menggunakan modul. Di sini kita akan menggunakan lebar modul ya. Ketemu 9 kotak. Panjangnya 47,5 karena lebar 95, setengahnya 47,5, dapat 19 kotak. Oke, ini sampelnya ya. Ini 3 modul saya bikin untuk menentukan ukuran dari dimensi pola. Nah, ini panel sisi bagian depan ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ya, 19 modul. Sama seperti ini yang sudah saya hitung. Nah, sekarang sebelah sini kita akan menggunakan 5 baris modul, 1, 2, 3, 4, 5 sampai ketiak ya. Sampai ketiak kita bikin 5. Nah, ini lebar lengannya kita bikin 5 juga. Untuk panjang baju bisa lebih ya, kalau mau. Ini aku bikin sepanjang pinggang, bisa lebih panjang dari itu. Nah, ini untuk panjang lengan saya gunakan 11 modul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita lihat ya, ini 19 modul atau kotak. Nah, ini cara mengukur modulnya ya. Ini untuk tingginya. Untuk tinggi ini mengukur ini. Kemudian ini lebarnya untuk menentukan ukuran ini. Ini lebar leher dan panjang lengan. Tiga modul. Sekarang kita akan membandingkan ya. Ini pakai katun Bali dan yang bawah dengan benang jahit. Katun Bali hasilnya akan lebih besar modulnya dibanding dengan benang jahit. Ya, ini dapat 3 cm lebarnya, yang ini dapat 2,5 cm. Ini tingginya 4 cm lebih, yang bawah 4 cm pas. Ya, kita lihat di sini lebih sedikit dari 4 cm. Jadi nanti hitungannya akan berbeda. Jadi setiap benang boleh memakai benang apa aja. Hanya kita harus buat contoh untuk mendapatkan ukuran-ukuran benang. Ukuran-ukuran modulnya. Nah, ini saya sebelah sini pakai 20 cm, di sini 27,5 cm. Di sini 47,5 cm untuk lebar dadanya. Ya, 19 kotak atau 47,5 cm. Ini berdasarkan dari ukuran modul ya. Jadi kita harus bikin seperti ini dulu untuk menentukan ukuran berapa kotak yang akan kita gunakan untuk mengukur ini semua ya.
Oke, sekarang kita akan mulai. Saya akan buat sisi bawah dulu. Ya, ini kan 19 kotak, berarti dikali 6 kita dapatkan 114 rantai. Jadi rantai awal kita gunakan 114 rantai. Jadi kita note dulu atau kita bikin simpul dulu. Oh ya, kita gunakan nomor 4 ya, supaya tidak terlalu sempit. Oke, kita gunakan simpul. Tarik yang kencang. Kemudian kita akan rajut rantai sebanyak 114 kali, tapi jangan kencang-kencang ya. Karena rantai ini kalau terlalu kencang nanti bajunya tidak bisa masuk. Ya. Terus kita rajut sampai jumlahnya 114. Terus ya, sampai 114. Jadi nanti seperti yang ada yang sudah beberapa dihitung. Pertama bukan bikin sampel dulu ya, untuk menentukan banyaknya modul yang akan kita pakai. Karena setiap benang kan berbeda-beda hasilnya. Kadang benang yang sama pun hasilnya akan berbeda. Kalau hakannya beda, pasti hasilnya beda. Tarikannya beda pun hasilnya akan berbeda. Karena itu penting juga untuk buat sampel, kemudian kita ukur, karena masing-masing pasti akan berbeda. Nanti saya akan bantu bagaimana cara menentukan berapa rantai awal. Oke, terus sampai 114 rantai. Dikit lagi. Kelebihan ya. Oke, ini udah 114. Ini udah 114. Kita kasih tanda di sini, kemudian kita buat 3 rantai. Lalu kita buat DC di rantai yang ke 114. Atau rantai yang terakhir ya. Hitungan kita yang terakhir tadi, kita buat DC. DC yang pertama, ini DC yang kedua. DC ketiga, lanjut ya kita buat DC di setiap rantai, setiap stitch. Nanti jumlah DC-nya ada 114. Oke, lanjut ya. Seperti ini sampai ke ujung akhir sini. Nah, ini udah selesai sampai ujung. Lanjut ke baris kedua. Kita akan buat rantai dulu 1. Kita putar, kita rajut dari sisi belakang ya. Ini kita SC1 di DC pertama. Kemudian kita rantai 2 kali, 1 2. Nah, selanjutnya kita skip 2. Kita buat DC, kita skip dulu 2, 1 2. Nah, kita skip di DC ketiga. Oke, kita rantai 2 kali. Kemudian DC lagi di stitch yang sama dengan DC awal. Ya, jadi dalam satu stitch ada DC, rantai 2, DC. Oke, ini DC, rantai 2, DC. Oke, dalam satu stitch. Kemudian kita rantai 2 kali, 1 2. Lalu kita skip 2 lagi, 1 2. Nah, yang ketiga kita SC di sini.
kita SC, kemudian buat ulang lagi rantai 2, DC, setelah skip 2, yang ketiga kita DC, kemudian rantai 2 kali, DC lagi di stitch yang sama. Kemudian rantai 2, kali, lalu kita skip 2, kita SC di yang ketiga. Rantai 2, skip 2, kita DC lagi, rantai 2, kemudian kita DC lagi di stitch yang sama. Oke, ini kita bikin 19 kali ya. 2, DC di skip 2 kali DC, rantai lagi 2, kemudian kita DC lagi di stitch yang sama. Jadi ini pengulangan modulnya ya. Pengulangan modulnya rantai 2 kali DC, CH 2 kali DC di stitch yang sama, kemudian CH 2 kali, skip 2 kali, SC. Ini modul 1 ya, kita lihat ini susunannya rantai DC, rantai SC, rantai DC, rantai DC, rantai SC, rantai DC, rantai DC, rantai SC, rantai DC, rantai DC. Seterusnya kita sampai ke ujung sini dapat 19 modul. Oke, ini sudah sampai ke 19. Kita akan rantai lagi 2 kali yang terakhir. Lalu kita SC di ujung baris. Ya, kita SC di atas rantai awal tadi ya, rantai di bawahnya. Kita SC, selesai sudah baris kedua. Lanjut kita ke baris ketiga, kita rantai 4 kali, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita putar, ini bagian depan ya. Kemudian kita buat puff. Seperti ini ya, kita buat puff, ini HDC, tapi dipanjangin. Terus kita panjangkan lagi yang sama, sampai 3 kali. Ini yang ketiga. Oke, setelah 3 kali, kita satukan. Kemudian rantai 1. Kita buat puff yang kedua, HDC 1, dipanjangin yang sama ya, kita harus konstan manjanginnya, kalau enggak nanti benangnya terlilit-lilit. Ini 3. Oke, kita satukan, kemudian rantai 1. Lanjut ke puff yang ketiga, 1, 2, 3. Ini kita goyang-goyang supaya bisa rata ya. Kemudian kita satukan, rantai 1. Oke, modul yang pertama sudah selesai seperti ini ya. Kalau puff kita lihat seperti balon menggelembung-gelembung gitu. Kemudian lanjut ke lubang yang kedua. Sama, kita bikin puff 3 kali ya. Ini puff yang pertama dengan 3 ST.
satukan, rantai 1, puff yang kedua, 1, 2, 3. Oke, puff yang kedua, satukan, rantai 1. Sekarang puff yang ketiga, 1, 2, 3. Nah, kita goyang-goyang ya. Kemudian kita satukan, rantai 1. Oke, sudah jadi 2 modul. Sekarang ketiga di lubang yang ketiga. Buat puff 1. Nah, ini kan pendek, kita ratakan ya. Kemudian kita satukan, rantai 1. Kita buat puff yang kedua. 1, 2, 3. Tadi kita satukan, rantai 1. Nah, sekarang puff yang ketiga. 3, dan kita satukan, rantai 1. Oke, ini sudah jadi 3 modul ya. 1, 2, 3. Kita akan lanjutkan ke lubang-lubang yang lain ya, dengan pola yang sama sampai ke akhir baris. Ya, seperti ini kelihatannya. Aku zoom seperti ini ya. Nah, ini sudah sampai akhir. Ini puff yang terakhir. Ini digoyang-goyang ya supaya rata. Kemudian disatukan. Langsung kita TR atau treble crochet ke SC di bawahnya. 1, 2, 3. Oke, selesai sudah baris ketiga. Kita lanjut ke baris keempat. Ya. Kita akan rantai sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kita putar, kita balik ke sisi belakang. Nah, ini kita akan DC di tengah-tengah puff. DC, rantai 1, DC lagi di tengah-tengah puff. Kemudian rantai 1, DC di antara modul. Ya, di tengah-tengah modul. Kemudian rantai 1, DC di antara puff. Rantai 1, DC lagi di antara puff. Jadi ini polanya yang baris keempat adalah DC rantai 1, DC rantai 1 ya. Ini kita lihat di sini, ini rantai 4 kali, kemudian DC, rantai 1, DC rantai 1, DC rantai 1, DC rantai 1, DC rantai 1, lanjutkan sampai ke akhir baris. Nah, ini sudah sampai akhir baris ya. Yang terakhir kita DC di rantai yang ketiga. Rantai ketiga ya, seperti ini. Oke, selesai sudah baris keempat. Kita lanjutkan ke baris kelima ya. Baris kelima ini sama dengan baris yang pertama, yaitu DC di setiap stitch. Kita rantai 3 kali, langsung kita balik
Nah, ini bagian depan ya, bagian muka. Kita DC di setiap stitch dan di antara DC bawahnya. Polanya sama dengan baris pertama. DC, kemudian DC lagi di antara DC, lalu DC di atas DC, oke, seperti ini ya. Rantai DC, 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 lanjutkan sampai ke akhir baris. Nah, ini sudah sampai akhir baris ya. Tambah satu lagi di sini. Kita bikin DC di rantai yang ketiga. Oke, selesai sudah baris ke-5. Oke, baris selanjutnya adalah pengulangan ya. Ini kan sama dengan baris pertama, kemudian kita lanjutkan ke baris kedua, 3, 4, 5. Lanjut terus ke atas sesuai dengan panjang baju yang kita inginkan ya. Nah, ini seperti ini, saya buat 5 kali sampai ketiak ya. Kita ukur sampai ketiak. 2, kemudian 3, 4, 5. Nanti kita rajut sampai batas ini ya. Nah, row yang ini. Yang ini nanti kita lanjut untuk dari ketiaknya. Oke. Nah, ini sudah sampai 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terakhir pakai yang terakhir row yang ini ya. Ini kelepas rajutannya. Oke, saya rajut lagi. DC di akhir. Nah, setelah ini kita akan putus benang ya. Putus benang dan kita tarik. Nah, sudah jadi rajutan sampai ketiak. Seperti ini ya. Ini yang atas jangan lupa. Sekarang kita akan merajut lengan seperti ini ya. Ini lengan yang saya buat adalah lengan sampai 3/4. Nah, ini dari pangkal lengan kita mulai rajut dari sisi sebelah sini ya. Oke, dari sini, ini dari sisi sini, ini sisi depan ya. Kita buat rantai, kemudian ketemu ini kita buat DC sama seperti baris pertama ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kita pakai 11 modul untuk panjang lengan. Tapi kalau mau lebih pendek bisa kita kurangin ya. Ini 11 kotak, 27,5 cm. Ini panjangnya 3/4 lengan saya. Nah, kalau mau lebih pendek bisa dikurangin, kalau mau sampai panjang, sampai pergelangan tangan bisa ditambah. Ya. Oke. Ini rantai dulu yang kita bikin pertama kali. Kemudian sampai ketiak kita akan buat DC sesuai seperti pola di baris pertama. Kita DC sepanjang
badan, ini sampai ujung sini ya, sepanjang badan. Kemudian setelah sampai sini kita akan buat rantai lagi sejumlah rantai tadi yang pertama ya. Rantai awal tadi kan kita bikin 11 kotak, jadi dikali 6, 66 kali. Oke, sekarang kita bikin rantainya sebanyak 66 kali. Karena kita pakai modul 11 kali, lipatan 11 kali 6, 66 ya. Ini kita buat rantainya 66 kali. Ya, ingat ya, jadi kalaupun kita pendekin berarti kita akan mengurangin rantai sebanyak 6 kali, 6 CH, 6 rantai. Tapi kalau kita mau tambah panjang, kita tambah kelipatan 6 ya. Dan kanan kiri disamakan. Jangan nanti kanannya 5, kanannya 11, kirinya 10. Nanti panjang sebelah lengannya. Oke, jadi harus sama ya, harus diingat, dicatat kalau perlu. Untuk sebuah pengerjaan kita catat semua, untuk panjang berapa kotak, lebar baju berapa kotak, lebar leher berapa kotak, kita sudah catat dari awal ya, supaya pada saat merajut kita nggak bingung-bingung lagi, kita bisa langsung mengerjakan. Oke, ini sudah 66, kemudian kita sambung ke sini ya. Nah, ini kita akan DC di awal sini. Kita lihat dulu ya, ini bagian belakang nih, sisi belakang, kita akan rajut di sisi depan sini ya. Jadi kita akan sambung ke sisi depan, kita balik. Oke, ini kita balik. Di sisi belakang, sini sisi depan. Oke. Nah, sekarang kita mulai seperti ini ya, bikin DC seperti ini. Oke. Di atas DC rantai. Sekarang kita mulai, kita DC di atas DC awal. Jadi kita lilit dulu DC-nya. Kemudian ini kan di DC awal ya, di DC awal sini kita buat DC. Kemudian DC lagi di atas rantai. Lalu DC di atas DC, kemudian DC di atas rantai. DC lagi di atas DC. Jadi sama ya, ini sama baris pertama. Jadi dalam satu modul itu di akhir ya. Nah, ini udah sampai akhir ya. Setelah DC yang terakhir kita akan buat rantai lagi sebanyak 66 kali sama dengan rantai awal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Oke, sudah sampai 66. Setelah 66, kita lihat di sini setelah baris ini polanya adalah sama dengan baris kedua. Ya. Kita lihat di sini
kita akan mulai untuk baris berikutnya dengan pola yang sama dengan baris kedua. Ini ya, baris kedua seperti ini, jadi rantai 2 kali. Oke, ini kan tadi di sini kita tahan ya, biar nggak lupa. Dan buat rantai 2 kali. Mau sekali ya, kita buat rantai sekali, terus kita SC di rantai yang ke-66 tadi ya. Rantai 2 kali. Setelah SC kita rantai 2 kali, kemudian kita skip 2. DC. Sama ya, seperti baris kedua. DC. Nah, ini kalau benang jahit kita harus hati-hati ya supaya nggak nyangkut, dan harus dilihat, kadang-kadang suka lepas, kita nggak perhatikan. Oke, ini DC lagi di stitch yang sama, kemudian rantai 2 kali, DC ESC di setelah skip 2 kita SC, rantai lagi 2 kali, skip 2, DC, rantai 2, DC di stitch yang sama. Oke, ini kita udah jadi 2 modul ya, seperti ini ya. Kita lanjutkan sampai ke ujung sisi sini ya. Nah, ini sudah selesai nih, kita hitung ya, ada 11 untuk rantainya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Selanjutnya sesuai dengan jumlah badan sampai ke ujung ya, sampai ujung sini kita hitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, sudah 11. Nah, selesai sudah baris pertama lengan kita. Untuk selanjutnya kita buat baris yang sama polanya dengan baris ketiga. Ini kita buat puff ya, sama seperti baris ketiga, kita buat puff sebanyak 3 kali, satukan rantai 1, kemudian puff yang kedua, satukan rantai 1, lanjut ke puff yang ketiga, satukan. Nah, sudah jadi ya satu modul, kita lanjutkan sampai ke akhir baris ya, seperti ini ya, barisnya sama persis seperti ini. Nah, ini sisi yang sebelah, bisa kita lihat ya, seperti ini. Kita lihat ada 5 baris, kita akan buat 5 baris modul untuk lebar lengan. Nah, ini sudah sampai 5 modul ya. Sekarang kita akan sambung ke
sisi bagian depan. Nah, kita akan buat pundaknya dulu seperti ini. Ya, ini lehernya. Kemudian ini pundaknya. Ya. Seperti ini nih kita buat cowakan seperti ini ya. Ini terserah ya, boleh lebar, boleh lebih kecil. Karena contohnya kan dia hampir sampai ke pundak ya, lebar. Supaya mungkin memudahkan pada saat kita memakai bajunya. Tapi saya ini akan membuat ukurannya ya lebar tapi nggak sampai ke pundak. Saya kasih jarak sekitar 5 cm dari ujung pundak, dari pangkal pundak. Ini kita hitung ya. Ini tengah-tengahnya kita kasih tanda dulu, kita hitung dari bawah. Kalau dihitung dari bawah, dari atas kan terlalu panjang, jadi kita hitungnya dari bawah, kita tarik garis lurus ke atas. Ini kita tarik garis lurus ke atas. Nah, kemudian tengah-tengahnya nanti kita kasih tanda. Nih, tengah-tengah ini kita kasih tanda pakai marker. Ini supaya kita bisa menghitung dari tengah ke sisi kanan dan sisi kiri ya untuk lebar lehernya. Nah, ini akan saya bikin 5 ke kiri dan 5 ke kanan. Saya kasih tanda. Nah, kita samakan ya sama yang sisi sini, di sebelah mana. Nah, ini di tengah-tengah puff ya, di tengah-tengah puff di modul yang kelima. Di tengah-tengah puff sini kita rubah markernya, pindahkan ke sini, oke? Kita lepas dulu markernya, lalu kita pindahkan. Oke, dan sekarang kita akan merajut DC-nya, DC full ya. Dari yang kita sudah kasih tanda ini, dari ujung lengan ya, dari ujung lengan sampai yang kita kasih tanda. Oke, rantai 3 kali, kemudian DC di atas rantai, DC lagi di atas DC, kemudian DC di atas rantai, DC lagi di atas DC, DC di atas rantai. Oke, seperti ini ya. Rantai DC, DC, DC di atas DC, DC di atas rantai, DC di atas DC, DC di atas rantai, lanjut sampai ke yang kita kasih tanda tadi ya. Nah, ini udah hampir sampai yang kita kasih tanda. Nah, setelah sampai sini kita akan putus benang, tapi kita sisakan ya benangnya. Nanti ini ekornya ini akan kita gunakan untuk menyambung. Untuk menjahit nyambung kita ukur 2,5 kalinya panjang lengan. Ya, dari leher ke ujung lengan kita samakan. Kemudian kita buat 2,5 kalinya. Ya, sampai sini. Kemudian kita lipat. Ini dapat 2, kemudian kita tarik setengah. Nah, jadi 2,5 kalinya. Lalu kita gunting. Ya. Kemudian kita tarik. Ini kita tarik sampai lepas. Nah, kita tarik yang kencang ya. Nah, pundaknya sudah selesai yang sebelah.
lanjut ke pundak sebelahnya. Oke, kita lepas dulu markernya. Lalu kita hitung dari tengah tadi sebanyak 5 modul. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita kasih tanda persis seperti tadi, yaitu di atas di antara dua puff. Nah, seperti ini ya, kita sesuaikan supaya sama seimbang kanan kiri. Oke, kita simpul dulu. Kemudian kita mulai dari yang kita kasih marker, kita buat DC awal. Kemudian DC di atas rantai. DC di atas DC. DC di atas rantai. Nah, kita lanjutkan sampai ke akhir baris ini ya. Nah, ini sudah sampai akhir baris. Sama seperti tadi, kita panjangkan sebanyak 2,5 kali. Sepanjang 2,5 kali. Untuk menjahit ke sisi yang sebelah. Kita potong, tarik. Ya, kita tarik, terus kita kencangkan. Oke, sudah selesai pundak kanan dan kiri. Ya, dan nanti kita akan sambung ke sisi bagian depan. Perlu diperhatikan ya, mana sisi depan, mana sisi belakang. Nah, ini kita akan menyambung menggunakan sisi depan. Ya. Kita masukkan dulu ke jarum. Jarumnya yang tumpul ya, supaya tidak merusak rajutan. Atau kita suka bilang jarum tapestry. Kita masukkan ke jarum. Kemudian kita sambung, kita jahit. Ini kita jahit, kita sambung ke sisi back loop ya. Back loopnya rajutan. Nah, ini kita sisi bagian luar ditaruh di dalam. Nah, ini kita jahit dari sisi dalam. Jadi kita balik ya. Dari sisi dalam. Ini kita sambungin dulu ujungnya menggunakan back loop. Ya, ini back loop. Kita jahit ke back loop. Kita mulai dari sisi sini dulu. Sini ini back loop ini kita jahit seperti ini. Kemudian kita sambung ke back loop yang sebelah. Yang di rantai ya. Di rantai baru ke DC yang pertama kita tembus seperti ini. Kemudian kita sambung ke DC yang kedua. Di back loop ya. Ini DC yang kedua. Kita back loop.
Kemudian tembuskan ke DC yang ketiga. Seperti ini ya, perhatikan. Kemudian sambung lagi ke DC yang ketiga bagian sebelah. Tembuskan ke DC yang keempat. Ini back loop yang keempat. Kemudian kita sambung lagi ke sebelahnya, ke DC yang keempat, lalu tembus ke DC yang kelima. Lanjut ke DC yang kelima sebelahnya, di back loop. Oke, ini kadang-kadang nyaru ya. Yang kelima, langsung ditembus ke yang keenam. Kita lihat sisi luarnya ya, nanti jadinya seperti ini dari sisi luar. Kita lanjutkan sampai ujung lengan leher. Nah, ini sudah selesai ya. Sudah selesai, kita lihat ini sisi dalam seperti ini. Kita sambungin dulu benangnya yang sisa. Kita akan selip-selipkan seperti ini, kita selip-selipkan supaya kencang, tidak kelihatan dan tidak lepas. Kita selip-selipkan aja di benang yang bagian dalam. Ya, ini ke arah dalam. Kemudian kita balikkan ke arah depan. Kita balikkan ke arah depan, ke arah luar, kemudian ke arah dalam lagi. Oke, selanjutnya kita akan ini ya, simpul. Kita matikan benangnya supaya benar-benar tidak lepas dan kuat. Seperti ini 2 kali ya, 2 kali matikan, 1, 2. Oke, selesai sudah pundaknya. Ini kita bisa lihat sisi dari bagian dalam, sisi bagian luar seperti ini ya. Kita bisa lihat ada garis front loopnya, ini front loopnya kelihatan. Karena tadi kita jahit ke back loop, jadi front loopnya kelihatan. Ya. Lanjut ke sisi yang sebelah. Nah, setelah sisi sebelah selesai, kita lanjut ke bagian sisi badan sampai ke lengan. Ya, kita bisa jahit dari bagian bawah ke ujung lengan atau dari ujung lengan ke sisi bagian bawah. Cara jahitnya sama seperti tadi ya, ini saya udah sampai tengah, saya akan contohkan cara menjahitnya seperti ini di back loop. Ya, karena ini cuma rantai, jadi kita bisa langsung seperti ini. Nah, ini kita satukan ya, pola depan dengan pola depan dengan belakang harus ketemu atau gatuk ya. Yang kita jahit lagi bagian sisi depan dan belakang di back loop. Jangan terlalu kencang ya. Nah, kalau udah begini kita tarik-tarik juga. Kita tarik-tarik supaya tidak mengkerut. Nanti kalau kita kencangan akan mengkerut di bagian lengan, di bagian pundak. Jadi kita harus kencangkan. Kita tarik maksudnya. Nah, ini tetap dicek ya. Dicek depan dan belakang harus sama jatuhnya. Oke, tarik lagi.
Nah, nanti kita lihat sisi bagian luarnya seperti ini ya. Kita lihat ini menyatu ya, pola-polanya nyatu, jangan sampai melengseng gitu. Kalau melengseng berarti salah jahit ya. Kita lanjutkan sampai selesai. Nah, ini udah sampai ujung badan. Kemudian kita matikan benangnya. Seperti ini kita matikan ya. Ini yang berjuntai kita rapikan dulu ke bagian dalam. Matikan. Kita matikan sebanyak 2 kali ya. Ini baru sekali. Yang kedua. Kemudian kita selipkan ke bagian dalam. Ini bisa kita tindih ya, sisa yang tadi biar rapi. Kemudian kita selipkan di bagian dalam. Oke, kita matikan lagi di terakhir sini supaya rajutannya tidak lepas. Oke, kalau sudah kita akan gunting. Nah, sekarang sisinya sudah selesai, kita akan lanjut ke sisi sebaliknya. Ya. Nah, ini sudah dijahit sisi-sisinya sama pundak. Sekarang kita balik ke bagian depan. Kita balik. Nah, ini sisi luar ya. Nah, sekarang kita akan rajut bagian leher dan bagian lengan. Juga bagian bawah ya. Untuk bagian bawah kita bebas ya, mau motif seperti apa. Kalau saya samakan dengan leher dan ujung lengan. Seperti ini ya penampakannya. Nah, ini kita akan rajut tepi-tepiannya. Oke, sekarang kita mulai. Kita rajut dari bagian depan sini ya. Jadi kita rajut per lubang ya. Ini kita simpul dulu, kemudian kita SC1, rantai 3 kali, kita bikin picot ya. Kita bikin picot rantai 3 kali, langsung kita satukan di pangkalnya sini yang di bagian loop yang bagian belakang. Oke, kita slip stitch di sini. Slip stitch. Kemudian kita SC lagi di lubang yang sama. Kemudian kita buat SC di lubang selanjutnya. Ini lubang selanjutnya. Lalu kita bikin picot lagi. Slip stitch, SC 1 kali. Oke, pindah lagi ke lubang sebelahnya, kita buat SC, kemudian picot, slip stitch di pangkal, di loop bagian belakang, kemudian SC lagi. Jadi dalam satu lubang kita SC, picot, SC ya. Motifnya polanya seperti itu. Nah, ini SC lagi, picot, kemudian SC lagi. Ya, jadi SC, picot, SC.
Oke, seperti ini hasilnya. Kita lanjutkan sekeliling leher ya. Jadi setiap lubang ini polanya sama ya. Demikian juga dengan di pundak sini, jadi setiap lubang sini sama lubang sini sama ya. Oke, ini yang sudah selesai saya buat tepiannya, ini bagian atas. Kemudian ini yang bagian lengannya ya, di bagian lengannya sama seperti ini. Ya, pakai SC, picot SC di setiap lubang. SC, picot SC. Kemudian di bagian bawah juga sama, SC, picot SC. SC-nya di setiap stitch ya. Kalau mau sama seperti ini bikinnya SC di setiap stitch, tapi kita selingi dengan picot. Ya, SC, picot, SC, picot. Tapi kalau mau motif lain untuk bagian bawah juga tidak apa-apa, atau cuma mau SC lurus juga nggak apa-apa. Nah, ini udah selesai untuk blue sledge.